Setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik, meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat. Lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah. Yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia. Ya. Nabi nggak pernah ngaji pakai mic. Bid'ah dong. Nabi nggak pernah sholat pakai sajadah. Bid'ah dong. Pakai sajadah kita. Boleh Anda mengatakan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah dhalalah, Anda akan zalim. Anda akan menistakan banyak perilaku orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan juga dari berbagai macam penyakit, amin ya robbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai pengertian bid'ah. Apa itu bid'ah yang sebenarnya? Maka pada kesempatan ini akan kami bahas dengan ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini yang akan menjelaskan apa itu pengertian bid'ah. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Jawas. Bagaimana penjelasan atau penjelasan beliau mengenai pengertian bid'ah. Baik, kita dengarkan ya. Kata ahli bid'ah bahwa setiap hafal qulu selesai nakira berarti sebagian. Ini kok ngajarin Nabi ya? Nabi ini orang Arab bukan? Yang paling tinggi, paling mulia nasabnya. Ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, Nabi tahu nggak yang disabdakan ini? Nabi tahu nggak yang disabdakan? Yang paling tahu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang disampaikan. Tahu tidak? Baru ngerti nahu sedikit, nakiro segala macam, sudah mau ngelawan Rasulullah SAW. Keterlaluan. Nabi yang paling paham bahasa Arab, Nabi sudah menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan neraka. Nabi yang demikian dipahami oleh sahabat demikian. Sahabat paham nggak bahasanya Nabi? Paham. Orang-orang Arab paham. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, nanti perhatikan perkataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik, meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Hasanah ya. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah meskipun orang memandang baik. Jadi pandangan orang mengatakan bid'ah itu baik, tetap tidak baik, semuanya sesat. Yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, sekarang saya jelaskan kepada antum perhatikan. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Sekarang saya mau tanya kepada antum, setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Jawab. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Nggak ada. Kullu, semuanya berarti. Semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali kepada awal. Kullu bid'atin, kullu juga lafadznya. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Kalau dia berada separohnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Nabi bahasanya bahasa Arab yang fasih.
Tadi ya penjelasan dari Ustadz Jawas mengenai pengertian bid'ah ya, seperti yang beliau jelaskan tadi ya. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai pengertian bid'ah? Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum. Hadis umum. Tolong belikan saya ayam. Tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam percikan, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat umum, tapi kemudian dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya qul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti salat pakai qul huwallah dari isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma, maka perbuatan itu tidak bid'ah. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai pengertian bid'ah ya, sudah beliau jelaskan. Dan selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, bagaimana penjelasan beliau tentang pengertian bid'ah. Ustadz, perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam soal ibadah. Kalau soal dunia, tradisi dan sebagainya, apakah boleh? Pertama begini, teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya, harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul.
Sesuatu yang Ketentuan tidak ada 4 ketentuan sifatnya. dari Rasul. Satu, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Oh, ya. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi, ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas di sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irqun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai bid'ah, sudah beliau jelaskan. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana penjelasan beliau tentang bid'ah. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa. Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafaur rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam.
Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah nggak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah la haula wala quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini? Saya bingung gitu. Untuk apa gitu? Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya enggak disemangatin, malah enggak apa-apa, buat ini aja. Loh, gimana ini? Gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah. Apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjain yang sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kok kenapa suka cengkal nih? Gitu. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah. Sudahlah saudaraku. Gitu. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai pengertian bid'ah, sudah beliau jelaskan. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim, bagaimana penjelasan beliau mengenai pengertian bid'ah. Mari sama-sama kita dengarkan. Apa itu bid'ah, Pak? Apa itu bid'ah? Yang kita tahu bid'ah apa? Bid'ah Yang gak lakukan Nabi. Nabi nggak pernah ngaji pakai mic. Bid'ah dong. Nabi nggak pernah sholat pakai sajadah. Bid'ah dong, pakai sajadah kita. Nabi pakai sajadah tapi bukan sajadah seperti ini. Sajadahnya anyaman kurma. Itu pun jarang ya. Gimana kira-kira? Nabi sholat selalu beliau itu pergi ke masjid jalan karena rumahnya dekat. Jadi pakai. Jadi kalau antum mengatakan bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, ini bertentangan dengan Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Tahu Ibnu Taimiyah? Digelari dengan Imam Salafi. Imam, apa kata beliau? Punya kitab 2 jilid, Iqtida' Shiratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'ah itu adalah malam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syaraknya, bukan yang tidak dilakukan Nabi. Kenapa? Kalau bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, maka Umar, Ubay dan semua sahabat Nabi yang sholat tarawih berjamaah ahli bid'ah semua. Kenapa? Ubay bin Ka'ab memimpin sholat, disuruh oleh Umar sholat tarawih 20 rakaat. Sedangkan Syekh Albani mengatakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat finnar. Finnar dong, masuk neraka dong Ubay. Berarti bukan sahabatnya yang salah, pemahaman bid'ah kita yang bermasalah. Imam Ibnu Taimiyah enggak ngomong gitu kok. Padahal Imam Salafi. Pak. Ya. Jadi, apa itu bid'ah? Yang tidak ada dalil syaraknya. Dalil syarak ada berapa Bapak Ibu? Ikhwan akhwat fillah, ada berapa dalil syarak? Yang disepakati 4, tolong dihafalkan. Al-Quran, sunnah, bukan hadis. Kalau hadis, hidung Nabi masuk di situ. Hidung Nabi mancung ke pesek. Berarti memancungkan hidung sunnah dong. Nggak masuk ya. Jadi sunnah bukan hadis. Ini beda sunnah dengan sunnah itu yang jadi dalil. Kalau hadis belum tentu jadi dalil. Ya. Quran, sunnah, hadis. Ijma. Apa arti ijma? Kesepakatan sahabat. Walaupun Nabi tidak bahas, Nabi tidak lakukan. Yang keempat, qiyas. Orang sini zakat fitrah pakai beras, pakai kurma, apa pakai duit? Atau di dompet duafa pakai gesek? Pakai apa? Nabi pernahkah berzakat fitrah pakai duit? Nabi pernahkah zakat fitrah pakai beras? Gak ada.
Orang sekarang lebih senang dikasih duit apa beras? Duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti yang dimaksud zakat fitrah itu zakat yang dibutuhkan orang hari Idul Fitri. Apa yang dibutuhkan orang? Duit sekarang. Maka zakat fitrah kami katakan lebih afdal pakai fulus hari ini, bukan pakai beras. Karena Nabi nggak pernah zakat fitrah pakai beras. Nabi mengatakan farada Rasulullah, Ibnu Umar ya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr, di riwayat lain sadaqat al-fitr sa'an tamri atau sa'an syair. Nabi mewajibkan zakat fitrah 1 sa' tamar kurma atau 1 sa' syair gandum. Nggak ada beras di situ, nggak ada rupiah di situ, apalagi gesek ya. Ini lembaga zakat bid'ah semua nih. Basda, Dobe Du'afa, rumah zakat, ahli bid'ah semua. Kenapa? Menerima transfer rekening. Nabi nggak pernah ya. Nah, ini Pak, Imam Abu Hanifah dianggap sesat di zamannya karena mengatakan boleh zakat menggunakan senilai dengan kurma. Dianggap najis oleh Imam Muhammad bin Zaid. Sama-sama imam, tapi mereka saling ejek karena info yang mereka terima salah. Kalau mereka tahu Abu Hanifah, mereka nggak akan bilang gitu. Di saat Abu Hanifah wafat, apa kata Muhammad bin Zaid? Taharatil ardu najasataha. Bumi telah mensucikan najisnya. Ini sudah pernah kita bahas di tempat lain ya. Dianggap najis tuh Abu Hanifah karena salah info. Bukan berarti Muhammad bin Zaid bodoh, enggak, salah info aja. Oke, jadi saya husnuzon jangan-jangan ustadz-ustadz kita yang saling tahzir mentahzir salah info ya, siapa tahu. Jadi bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan Nabi, tapi yang tidak ada dalilnya. Nabi tidak lakukan, ada dalil. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim mengenai pengertian bid'ah. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai pengertian bid'ah. Baik, sama-sama kita dengarkan. Itu secara bahasa adalah hal baru yang diada-adakan. Secara bahasa. Maka dalam hal ini ada yang diharamkan. Yang diharamkan. Ada bid'ah yang diharamkan. Tapi ada hal baru yang sangat dihimbau. Makanya bid'ah menjadi hasanah bagus. Kemudian ada bid'ah yang makruh juga. Karena boleh diadakan tapi ya sedikit kurang tepat, maka makruh. Bahkan nanti ada menjadi wajib, hal yang baru tapi wajib. Untuk menjaga sebuah pelestarian, sebuah tatanan, maka menjadi wajib. Jadi bid'ah itu seperti itu hukumnya, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Tapi ada satu bid'ah yang harus kita jauhi secara syar'i, namanya bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah. Bid'ah yang sesat. Dan dia adalah di neraka. Pelakunya adalah di neraka. Allah, serem, mengerikan. Maka apa itu definisi bid'ah? Kita harus tahu, para ulama menjelaskan definisi bid'ah. Sangat tidak tepat jika kita mendefinisikan bid'ah dhalalah ini adalah semua yang tidak. Kalau bid'ah saja, bisa saja Anda mengatakan yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Iya. Hanya nanti masuknya wilayah hasanah, baik, atau yang buruk. Tapi kalau bid'ah dhalalah, nggak boleh Anda mengatakan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah dhalalah. Anda akan zalim. Anda akan menistakan banyak perilaku orang. Anda akan merendahkan banyak perilaku orang. Jadi kalau sudah namanya bid'ah dhalalah, ini ada rambu-rambunya. Apa yang dikatakan dhalalah? Itu banyak definisi tentang bid'ah. Mungkin ada belasan, tapi semua mengarah kepada satu makna yang kami hadirkan. Misalnya begini. Yang namanya bid'ah sesat, bid'ah dhalalah. Sesat, bid'ah dhalalah. Inna dhalalata finnari, yang dhalalah itu di neraka adalah tariqatun fid dini, urusan beragama. Urusan beragama. Ini definisi ulama. Bukan Nabi yang mendefinisikan. Ulama itu hati-hati. Bukan waktu melakukan kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari lalu menunjuk ente bid'ah. Enggak begitu. Mematangkan dulu atau bid'ah. Jangan sampai kita menjaring yang bukan bid'ah lalu kita katakan bid'ah, zalim. Menuduh orang berzina saja dosa, menuduh orang mencuri dosa, apalagi menuduh orang yang tidak bid'ah kita tuduh bid'ah juga dosa. Maka mereka waspada, tidak gampang mengatakan bid'ah. Ulama-ulama ingin mengatakan bid'ah itu mematangkan definisi bid'ah itu apa. Apa itu bid'ah? Kata thariqatun fid dini, kata Imam Syatibi misalnya, cara beragama. Cara beragama itu apa? Seperti sholat, puasa, ibadah-ibadah. Di dalam agama, mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Anda membuat-buat dari diri Anda sendiri.
Mukhtara'atun dibuat-buat. Artinya apa? Dikembalikan kepada Quran, nggak ada contoh, nggak ada isyarat, nggak ada petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dikembalikan nggak bisa, bahkan mungkin dilarang. Tudohi syariata, yang mirip menyerupai yang ada di dalam urusan syariat. Yuqsadu bisuluki alaiha, maksudnya untuk melakukan itu semuanya adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, untuk berlebihan dalam urusan beribadah. Contoh, Anda ini orang yang rajin beribadah, rajin sholat. Cuma Anda melihat antara waktu subuh dengan waktu duhur kok banyak banget, 7 jam, sayang ini. Duhur sama asar saja cuma 3 jam. Ini kok sampai 7 jam, sayang. Saya akan kasih sholat jam 9 siang. Ya, thariqat, cara beragama. Anda membuat sholat 2 rakaat jam 9 siang, melengkapi apa? Menjadi 6 waktu sholatnya, tidak 5 waktu. Itu bid'ah jelas. Karena Anda mengada-ada dalam urusan agama. Dikembalikan pada Quran, hadis nggak ada. Setelah orang mengetahui hukum bid'ah, harus tahu amalan yang akan dihukumi bid'ah ini, tahu ndak apa itu? Contohnya, zikir bersama adalah bid'ah. Bid'ah sudah tahu. Ibadah yang diada-ada, nggak bisa kembalikan pada Al-Quran. Kemudian yang akan dihukumi bid'ah adalah zikir bersama. Zikir bersama bid'ah. Tahu ndak zikir bersama gimana sih? Orang berkumpul. Berkumpul bid'ah atau bukan? Bukan. Kemudian dia ingin baca zikir, sholawat bareng-bareng. Kira-kira dari sisi mana engkau mengatakan ini bid'ah? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Iya, itu bid'ah, tapi bukan dhalalah. Sebab yang kita bahas bid'ah dhalalah. Ini nggak pernah dilakukan Nabi. Kalau memang ini kebaikan, pasti sahabat Nabi melakukannya. Nah, ini biasanya hujahnya semacam itu. Ingat, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi lalu menjadi bid'ah dhalalah, tidak. Para ulama demikian, mukhtara'atun diada-ada, nggak ada sandarannya. Kalau ini orang berkumpul membaca zikir, baca sholawat, tentu ada sandarnya. Pertama, berkumpulnya adalah syar'i, bertemunya ahli iman. Kemudian melakukan zikir. Kemudian zikir ini menjalankan perintah Allah, membaca sholawat menjalankan perintah Allah. Perintah Allah. Bagaimana Allah merintahkan? Contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat dan bersalamlah kalian semua kepada Rasulullah. Sallu. Berselawatlah kalian semuanya. Coba yang disuruh berselawat siapa? Kita. Apakah di dalam perintah ini ada perintah bahasanya kalau selawat kamu harus sendiri-sendiri? Enggak ada. Atau harus bareng-bareng? Tidak ada. Bebas kalian berselawat. Bagaimana? Kok harus menjadi sendiri-sendiri? Kok Anda seolah-olah menambah sendiri? Sallu munfaridina. Berselawatlah kalian sendiri-sendiri. Enggak ada. Bahkan kalau dalam segi bahasa, sallu adalah jamak, berarti bareng-bareng. Tapi pun ulama tidak mengatakan bareng-bareng. Padahal dari segi bahasa, sallu, bersalawatlah kalian bersama-sama. Artinya, bagaimana dikatakan ini bid'ah, orang berzikir bersama? Atau mengeraskan zikir? Mengeraskan zikir ada. Orang mendengar, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebutkan nama Allah, orang lain menyebut, bukan saya. Orang beriman kalau ada orang menyebut nama Allah bergetar, berarti suaranya terdengar. Dan banyak zikir yang harus disuarakan, azan pun zikir, takbir di membulan akhir ayat zikir. Jadi kadang-kadang orang menjadikan bid'ah sesuatu yang sunnah jadi bid'ah, justru dia yang dipermasalahkan. Itu dia penjelasan dari Buya Yahya mengenai pengertian bid'ah ya, sudah beliau jelaskan dengan detail, dan juga ustadz-ustadz yang telah kami tampilkan dalam video ini yang telah menjelaskan pengertian bid'ah. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita semua. Buat teman-teman yang mau diskusi menjelaskan pengertian bid'ah, atau mungkin teman-teman punya pengertian yang agak sendiri, bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.